Kali ini aku akan membahas sesuatu yang mungkin kalian pernah lihat tapi tidak tahu apapun tentang hal tersebut. Topeng Kitsune. Sebelum membahas topeng Kitsune, aku ingin memberitahu sedikit tentang perkembangan topeng di negara Jepang. Topeng biasanya ditampilkan dalam banyak aspek budaya Jepang. Topeng tersebut tidak hanya dimaksudkan untuk berfungsi sebagai alat peraga dekoratif, tetapi sebenarnya sangat terkait dengan sejarah dan kepercayaan agama di Jepang itu sendiri. Bahkan selama era feodal Jepang, topeng sudah dipakai oleh samurai untuk menakut-nakuti musuh mereka dan melindungi kepala mereka dari serangan dari segi manapun. Seiring berjalannya waktu, penggunaan topeng untuk menghindari ancaman fisik berkembang ke dalam konsep seni dan agama sebagai cerminan dari budaya lokal yang semata-mata untuk pengabdian spiritual masyarakat. Hingga saat ini, banyak topeng yang tetap eksis sebagai bagian dari budaya pop Jepang. Salah satu yang paling populer yang masih digunakan di acara festival lokal, pertunjukan anime, dan pertunjukan teater adalah topeng Kitsune. Mengingat kekayaan budaya Jepang, topeng dapat dikategorikan dalam berbagai jenis seperti kyogen, no, dan kabuki yang digunakan dalam seni teater Jepang. Oke, kalau aku jelaskan agak berbelit sini, tapi aku sederhanakan saja. Topeng kyogen biasanya digunakan dalam teater yang bersifat lucu, memiliki banyak komedi yang mengekspresikan kehidupan sehari-hari dan situasi lucu masyarakat melalui humor. Sedangkan no adalah gaya teater yang bersifat tragedi yang diambil dari cerita mitos Jepang. Kalau kabuki, itu teater yang banyak dramanya lah. Kalau kalian ke Jepang terus melihat teater banyak dramanya, nggak salah lagi kalian sedang melihat teater kabuki. Ada juga macam-macam topeng lain seperti topeng Shinto, topeng Tengu, atau topeng Oni. Tapi pembahasan kali ini kita tidak membahas macam-macam topeng. Kita fokus ke satu topeng saja. Topeng Kitsune mengacu pada topeng apapun yang menampilkan karakteristik fisik rubah. Dalam budaya Jepang, rubah memainkan peran penting dalam agama dan cerita rakyat. Terlepas dari bagaimana seseorang mengklasifikasi topeng Kitsune, tidak diragukan lagi topeng Kitsune telah menjadi objek ikonik bagaimana orang asing melihat Jepang. Selama zaman kuno, masyarakat Jepang hidup dengan rubah. Sering waktu berjalan, beberapa legenda dan kepercayaan muncul dan menggambarkan rubah memiliki karakteristik jahat atau baik, dan itu tergantung pada situasi mereka berada. Di sisi lain, Shinto, agama asli negara Jepang, menganggap rubah sebagai utusan dewa Inari. Jadi dewa Inari ini adalah dewa pertanian dan kesuburan yang diyakini muncul dalam bentuk rubah. Sebaliknya, cerita rakyat Jepang sering menggambarkan rubah sebagai karakter yang merepotkan, seperti mengubah bentuknya dan menipu manusia, atau melakukan hal-hal jahil sebagainya. Banyak dari kisah-kisah itu menceritakan tentang rubah yang berwujud wanita cantik sebagai upaya merayu para pria. Sementara cerita lain menceritakan bagaimana rubah menipu penduduk desa dengan merubah menjadi biksu. Mengingat sifat ambigu rubah yang seperti digambarkan oleh agama Jepang dan mitos, beberapa anggota masyarakat percaya bahwa terus memberikan persembahan kepada utusan Inari, pada akhirnya akan menyebabkan pergeseran kesetiaan rubah yang awalnya melayani dewa, malah melayani manusia. Konon katanya, akan membawa kekayaan dan perlindungan bagi tuan barunya. Topeng Kitsune seperti topeng tradisional Jepang lainnya, pertama kali muncul dalam pertunjukan teater sebagai topeng no, tetapi akhirnya menemukan jalan baru sebagai topeng Kagura. Saat ini, peran rubah di Jepang tetap terbuka untuk interpretasi yang tak terhitung jumlahnya. Ambiguitas ini menjadi salah satu alasan mengapa makhluk itu terus dihormati oleh masyarakat Jepang melalui festival dan bentuk seni. Beberapa kuil di Jepang setiap tahun mengadakan festival selama musim panen padi yang terjadi dari Agustus hingga November. Di acara ini, orang dapat dengan mudah membeli berbagai jenis topeng Kitsune sebagai cara untuk berpartisipasi dalam perayaan tersebut. Penduduk setempat sering memakai topeng Kitsune di bagian belakang kepala mereka, terutama untuk mereka yang sulit untuk melihat dan mereka yang merasa tidak nyaman.
Selama festival berlangsung, pertunjukan Kagura juga dilakukan untuk menghormati para dewa. Mereka berdoa untuk lebih banyak kekayaan dan kesuksesan dalam hal panen. Topeng Kitsune juga dapat dilihat di festival lain, tidak harus berkaitan dengan dewa Inari itu sendiri. Terutama, topeng Kitsune sangat populer di kalangan anak-anak yang menurut banyak orang karena peran rubah sering digambar sebagai penipu. Topeng Kitsune juga sangat populer di malam tahun baru. Hal ini disebabkan oleh legenda lama yang berbicara tentang bagaimana semua rubah di dekat kuil Oji akan mengunjunginya setiap hari terakhir dalam setahun dalam bentuk manusia. Untuk menghormati cerita tersebut, perayaan yang dikenal sebagai Parade Rubah Oji Kitsune no Kyorestu diadakan setiap tahun antara sekitar kuil Suzuku Inari dan kuil Oji Inari di Tokyo. Penduduk setempat yang berpartisipasi dalam acara tersebut mengenakan topeng Kitsune atau wajah mereka dicat agar terlihat seperti rubah, dan para wisatawan dipersilakan untuk bergabung dalam perayaan tersebut. Hal itu bertujuan agar diberikan kesehatan dan kebahagiaan di tahun mendatang. Meskipun istilah Kitsune digunakan untuk merujuk pada rubah yang sebenarnya, tapi topeng Kitsune lebih sering dikaitkan dengan roh. Menurut mitologi Jepang, Kitsune dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori yang dikenal sebagai Zenko yang mengacu pada rubah yang baik dan Yako yang mengacu pada rubah nakal. Kitsune diyakini memiliki 1 hingga 9 ekor. Jumlah ekor yang dimiliki Kitsune menunjukkan usia dan kekuatan mereka. Kitsune bisa datang dalam berbagai warna, tetapi saat sudah berekor 9, warna mereka akan berubah menjadi putih atau emas. Rubah ekor 9 atau Kyuubi no Kitsune dapat mendengar dan melihat segala sesuatu yang terjadi di seluruh dunia. By the way, untuk kalian yang mengira mode Kyuubi Naruto itu berwarna kuning, itu salah ya. Mode Kyuubi Naruto itu berwarna emas. Selain kedua klasifikasi tersebut, Kitsune juga termasuk dalam satu dari 13 spesies yang berbeda berdasarkan elemennya. Aku nggak dapat gambarnya, tapi ya kalian bisa lihat sendirilah. Dengan banyak jenis Kitsune yang dikenal di Jepang, ada banyak topeng Kitsune yang tersedia untuk dipilih. Warna yang paling umum adalah putih, emas, dan hitam. Topeng Kitsune memiliki desain berbeda-beda, terutama dalam detail, bentuk, dan ekspresi wajah rubah menggunakan pola atau warna untuk menyeratkan afinitas unsur rubah tersebut. Ya, bila kita membicarakan apapun tentang Jepang, itu tidak luput dengan anime. Kalau masalah topeng Kitsune ini di anime apa saja, ya yang pasti ada di anime Naruto lah. Dan aku ada rekomendasi anime movie terkait pembahasan kita saat ini. Anime ini berjudul Hotarubi no Morie. Intinya ini adalah anime yang mungkin membuat kalian baper. Tentang sinopsisnya, aku rasa lebih baik kalian cari tahu sendiri. 会いたいです。銀に触れたいです。Baiklah, itu tadi sedikit pembahasan pada video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!